Oke, selamat datang lagi ya. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu cerita paling legendaris dari 1001 Malam, pelayaran kedua Sinbad si Pelaut. Ini bukan cuma cerita petualangan biasa loh. Ini tuh kayak studi kasus, tentang kenapa si manusia itu selalu pengen cari hal baru yang nggak diketahui. Dan tentang nasib itu sebenarnya takdir atau cuma kecerdikan kita aja. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba deh pikirin, setelah dapat banyak harta dari perjalanan pertama, Sinbad kan harusnya bisa hidup enak, santai ya kan? Tapi kutipan ini nunjukin sifat aslinya, dia itu punya jiwa yang gelisah, yang selalu kangen sama laut, nggak peduli seberapa nyaman hidupnya di darat. Inilah yang bikin semua pertualangannya terjadi. Dan bener aja, nggak butuh waktu lama buat dia kangen lagi. Baru beberapa bulan aja di Baghdad, hidup tenang itu rasanya jadi bosenin. Akhirnya dia kumpulin lagi barang dagangan terbaik, cari kapal baru yang paling bagus di Basrah, dan tanpa ragu-ragu berangkat lagi dia menuju petualangan yang sama sekali nggak bisa ditebak. Awalnya sih semua mulus-mulus aja. Perjalanannya lancar, cuaca bagus, sampai akhirnya kapal mereka singgah di sebuah pulau yang kelihatannya kayak surga di bumi, subur, cantik, tapi anehnya sepi banget, nggak ada orang. Nah, Sinbad yang pengen nikmatin suasana, jalan sendirian buat istirahat di bawah pohon. Dan disinilah bencana pertama datang. Saking enaknya angin sepoi-sepoi, dia ketiduran pulas banget. Pas dia buka mata, yang ada cuma sunyi. Kapalnya udah nggak ada, hilang. Teman-temannya entah nggak lihat dia atau gimana, pokoknya udah ninggalin dia sendirian. Terdampar tanpa makanan, tanpa apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke ujian pertamanya yang sesungguhnya. Sendirian di pulau asing, ini bukan lagi soal cari untung atau petualangan seru. Ini murni soal bertahan hidup. Gimana caranya dia bisa keluar dari situasi yang kelihatannya mustahil ini? Ya gimana lagi, dalam keadaan putus asa gitu, dia lakuin satu-satunya hal yang kepikiran. Cari tempat tinggi buat lihat sekeliling. Dia manjat pohon paling tinggi yang bisa dia temuin, dan dari atas sana, matanya nangkep sesuatu yang aneh. Sebuah benda putih gede banget di kejauhan. Apa yang ditemuin ini? Aneh banget. Bentuknya kayak kubah putih raksasa. Gedenya sekitar 50 langkah kalau dikelilingin. Permukaannya mulus, licin, dan yang paling bikin bingung, nggak ada pintu sama sekali. Nggak ada celah sedikit pun. Ini jelas bukan bangunan. Jadi, ini apaan coba? Terus, tiba-tiba langit jadi gelap. Dia kira bakal ada badai. Tapi pas dia lihat ke atas, itu bukan awan, itu bayangan dari seekor burung yang gedenya luar biasa. Dan saat itu juga, dia ingat cerita-cerita para pelaut tua soal burung Rukh yang legendaris. Dan klik, dia akhirnya sadar, kubah putih itu bukan bangunan, tapi telur burung raksasa itu. Nah, disinilah kita lihat jeniusnya atau nekatnya ya, Sinbad. Daripada pasrah aja, dia lihat ada satu kesempatan gila. Pakai sorban yang dia pakai, dia ikat badannya sendiri kencang-kencang ke kaki burung raksasa itu pas burungnya lagi ngeremin telur. Dia benar-benar mempertaruhkan segalanya, berharap bisa terbang kemanapun makhluk itu pergi. Dan gila, rencananya berhasil. Burung roh itu beneran terbang, bawa Sinbad ke angkasa. Tapi ya gitu deh, ini kayak peribahasa lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Pelariannya ini malah bawa dia ke tempat yang jauh lebih bahaya. Coba bayangin deh dilema barunya. Burung Rukh nurunin dia di sebuah lembah terpencil. Dasarnya tuh penuh sama berlian, berkilauan di mana-mana. Hadiah besar kan? Tapi bahayanya, lembah itu dijaga sama ular-ular raksasa, segede pohon kurma, yang katanya bisa nelan gajah. Jadi ini adalah harta karun yang luar biasa, yang dijaga sama kematian yang hampir pasti. Coba deh bayangin gimana putus asanya dia pas ngomong kayak gini. Dia berhasil kabur dari pulau terpencil, malah nyangkut di jurang kematian yang isinya monster. Di momen inilah, dia benar-benar nyesel sama keinginannya sendiri yang bikin dia ada di situasi ini. Tapi ya, namanya juga Sinbad, dia tuh bukan tipe orang yang gampang nyerah. Pas keberuntungan kayaknya udah habis, giliran otaknya yang kerja keras. Yuk kita lihat gimana dia ngerancang pelarian kedua yang jauh lebih cerdik dan lebih berani dari yang pertama. Titik baliknya datang dari sebuah ingatan. Tiba-tiba dia ingat sebuah cerita yang pernah dia dengar dari pedagang lain. Katanya, ada cara unik buat nambang berlian dari lembah itu. Para pedagang lempar potongan daging besar ke dasar lembah. Nanti, berlian-berlian itu nempel ke daging, terus burung nasa raksasa bakal ngambil daging itu dan bawa terbang keluar. Terus Sinbad mikir, tunggu dulu, kalau itu bisa buat daging, kenapa nggak bisa buat aku?
Dan beneran berhasil dong, seekor burung nasa raksasa nyamber potongan daging yang udah diikat ke badannya dan bawa dia terbang keluar dari jurang. Tapi coba bayangin jadi pedagang yang punya daging itu. Pas dia usir burungnya, tiba-tiba ada manusia muncul dari balik daging. Dia teriak-teriak ketakutan, ngira Sinbad itu jin atau iblis. Sampai akhirnya Sinbad berhasil ngeyakinin dia kalau dia ini manusia biasa. Oke, setelah berhasil ngeyakinin para pedagang kalau dia bukan jin dan cerita soal petualangannya, Sinbad akhirnya gabung sama rombongan mereka. Perjalanan pulangnya ini ternyata ngelewati negeri-negeri yang lebih aneh lagi, penuh sama hal-hal ajaib dan makhluk-makhluk yang lebih nggak masuk akal dari yang udah dia temuin. Salah satu cerita paling aneh yang dia dengar itu soal Karkadan, atau badak versi mitosnya. Katanya, makhluk ini kuat banget sampai bisa nusuk gajah pakai tanduknya. Tapi, saking kuatnya, kadang gajahnya itu nyangkut di tanduknya sampai busuk. Cairan dari bangkai gajah itu bikin si Karkadan buta, dan pas lagi lemah gitu, burung ruh datang dan memangsa dua-duanya. Aneh banget kan? Ini nunjukin betapa fantastisnya dunia dalam cerita ini. Singkat cerita, dengan kantong penuh berlian, Sinbad mulai perjalanan pulangnya. Di setiap kota yang dia lewatin, dia tuker sebagian hartanya jadi barang-barang yang lebih gampang dibawa, sampai akhirnya dia lihat lagi gerbang kota kelahirannya, Baghdad. Terus, sekaya apa sih dia sekarang? Nah, sebagai bukti nih, dia kasih hadiah ke tamunya si Sinbad Guli Angkut sebanyak 100 mitskol emas. Itu jumlah yang gede banget loh. Jadi bukti nyata hasil dari perjalanannya yang hampir merenggut nyawanya itu. Setelah nyeritain semua kengerian dan keajaiban yang dia alamin, Sinbad nutup ceritanya dengan sebuah sumpah. Dia bilang ke teman-temannya, "Udah, cukup, aku kapok." Dia janji nggak akan pernah lagi mempertaruhkan nyawanya di lautan. Titik. Tapi, apa kita percaya? Karena di saat yang sama, dia langsung ngundang semua tamunya buat balik lagi besok buat dengerin cerita pelayarannya yang ketiga. Nah loh, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Apa rasa takut itu beneran bisa ngalahin hasrat buat berpetualang? Atau rasa takut itu cuma bikin hasratnya istirahat sebentar sebelum nanti berkobar lagi?